Bab 271. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei Douken. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika orang-orang di sekitar melihat bahwa Su Ling tidak ingin melepaskan tangannya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata dengan rasa ingin tahu, saudara dan telah menguji bakat terbaik dan tidak mau menyerah. Apakah saudara dan ingin menembus batas? Menembus batas. Bisakah batu jiwa ini menguji pola dengan bakat yang lebih tinggi daripada api? Semua orang bingung, dan semua tanpa sadar menatap Presiden Mu Ling yang tidak jauh. Sampai saat itu, mereka memperhatikan bahwa mata Dekan Mu Ling telah menatap lurus. Adapun matanya, dia menatap Su Ling. Dia memiliki bakat yang sama denganku dan kekuatan jiwa yang sama denganku. Aku tidak percaya bahwa Presiden Mu Ling akan memilihnya daripada aku. Sang Guanlan berkata dengan suara yang dalam. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejabat dan memiliki kakak laki-laki yang tak tertandingi. Kondisi komprehensifnya jelas tidak sebanding dengan Su Ling. Namun, ketika Sang Guanlan berbicara pada dirinya sendiri, mata semua orang telah menatap lurus. Karena batu pengukur jiwa yang besar itu berubah lagi. Untuk sementara waktu, warnanya berubah dari merah seperti api menjadi biru muda dengan potensi guntur. Hah, kerumunan itu terkejut dan berkata dengan heran, bagaimana bisa berubah menjadi biru muda lagi? Apakah bakat api yang baru saja diuji oleh saudara dan itu palsu? Aku tidak tahu, tapi warnanya biru muda, dan sepertinya itu bukan pola laut. Lihat guntur yang mengambang, itu sedikit seperti pola guntur. Ketika mereka mendengar kata-kata, pola guntur, mereka semua terkejut. Pada saat ini, orang yang paling terkejut pastilah Presiden Mu Ling. Karena, sebagai dekan perguruan tinggi Danwu, tidak ada yang lebih tahu daripada dia apa yang dilambangkan oleh butiran pada batu jiwa ketika berubah menjadi pola guntur. Bakat terbaik, tentu saja, tapi tidak sesederhana itu. Karena pola guntur tidak hanya melambangkan bakat, tetapi juga melambangkan warisan yang ditinggalkan olehnya dan leluhurnya, yang sangat cocok. Ini mengerikan. Su Ling secara alami memperhatikan bahwa pola pada batu jiwa telah menjadi pola petir dengan potensi guntur, tetapi dia tidak mengerti artinya. Dan Wu Chen, babak pertama ujianmu, itu saja. Dekan Mu Ling hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan berkata kepada Su Ling. Ya, Su Ling mengangguk dan hendak menyingkirkan tangannya. Namun, pada saat inilah batu pengukur jiwa itu berubah lagi. Dengan bunyi, klik, retakan yang mengerikan muncul di batu pengukur jiwa itu. Orang-orang menyaksikan retakan batu pengukur jiwa itu dengan mata kepala mereka sendiri, dan melihat bahwa retakan itu sangat dalam, dan semua orang berdebar-debar. Siapapun yang mengenal perguruan tinggi Danwu tahu bahwa batu pengukur jiwa yang besar itu telah ada di perguruan tinggi Danwu selama ratusan tahun. Batu pengukur jiwa ini adalah harta karun. Namun, sekarang, batu pengukur jiwa ini telah retak. Dan retakannya sangat dalam, sepertinya tidak dapat diperbaiki sama sekali. Legenda itu membenarkannya. Presiden Mu Ling tersenyum tak berdaya. Meskipun dia selalu menganggap legenda itu sebagai legenda, dia tidak berani melupakan isinya. Karena legenda itu ditinggalkan oleh para leluhur kita. Leluhur perguruan tinggi Danwu dulunya adalah orang kuat teratas di daratan utama. Retakan batu pengukur jiwa berarti perguruan tinggi Danwu akan hancur. Metode untuk menghancurkan bencana itu jatuh pada hati Presiden Mu Ling sangat rumit. Ketika leluhurnya meninggalkan legenda itu, tidak ada yang mempercayainya sama sekali, karena batu pengukur jiwa itu adalah harta karun. Kecuali jika dihancurkan, dengan paksa, tidak mungkin batu pengukur jiwa itu retak dengan sendirinya. Namun, sekarang, batu jiwa itu retak dengan sendirinya. Ini tidak hanya membenarkan legenda yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. San Cangkong juga mengerutkan kening. Dia terkejut melihat retakan batu pengukur jiwa dan konfirmasi legenda yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Su Ling tercengang. Dia berdiri di depan batu jiwa di alun-alun Danxin. Batu jiwa itu retak. Dia terkejut. Dia bergegas ke Presiden Mu Ling dan beberapa wakil presiden lainnya dan berkata, batu jiwa ini rusak, tetapi itu tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Petik 2. Dekan Mu Ling tersenyum pahit. Batu jiwa itu rusak. Tentu saja, itu tidak ada hubungannya dengan Su Ling. Bagaimanapun, dengan kultivasi alam Su Ling, tidak mungkin untuk menghancurkan batu pengukur jiwa secara paksa. Bahkan mengatakan bahwa seluruh kekaisaran Lanxing,
yang dapat menggunakan kekuatan keras untuk menghancurkan batu jiwa, tidak ada. Dan Suzy, biarkan orang-orang berikutnya melanjutkan ujian. San Cangkong, kamu pergi untuk mempersiapkan ujian putaran kedua. Sebagai dekan perguruan tinggi Danwu, Dekan Muling telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika batu pengukur jiwa itu rusak, suasana hatinya rumit, tetapi dia tidak akan menunjukkannya dengan mudah, katanya. Ya, dan Suzy dan San Cangkong saling memandang dan menjawab. Suling menyelesaikan ujiannya dan meninggalkan pusat alun-alun Dansin. Meskipun batu jiwa itu pecah, itu tidak memengaruhi batu jiwa untuk memainkan peran aslinya. Saudara Sangguan, penampilanku tidak buruk. Suling datang ke depan Sangguan Lan dan berkata dengan sengaja. Kamu, pola guntur tidak lagi terekam. Bagaimana jika kamu menguji guntur? Tidak ada yang tahu apa artinya. Bakatmu masih sama denganku. Sangguan Lan berkata dengan tegas. Pada saat ini, Luo Qianli juga pergi menemui Suling. Dia tampak dingin dan bertanya, dan Wu Chen, mengapa kekuatan jiwamu hanya 3 tingkat? Awalnya, ketika dia berada di Serikat Alkimia di kota Qingyang, alkimia dan Wu Chen yang luar biasa menarik perhatian Luo Qianli. Pada saat itu, kekuatan jiwa dan Wu Chen baru saja mencapai puncak tingkat kedua. Namun, pada saat itu, Luo Qianli selalu salah mengira bahwa dan Wu Chen menekan tingkat kekuatan jiwa. Namun sekarang, melihat hasil tes dan Wu Chen, Luo Qianli benar-benar mengerti bahwa tingkat kekuatan jiwa dan Wu Chen saat itu adalah tingkat yang sebenarnya. Mengenai mengapa dan Wu Chen dapat memurnikan 4 pil dengan tingkat itu, Luo Qianli masih belum dapat mengetahuinya. Jiwaku hanya memiliki 3 tingkat. Suling tersenyum tak berdaya dan menjawab, sebelum memurnikan 4 pil, itu karena alkimia yang diajarkan oleh guruku. Luo Qianli skeptis tentang hal ini, tetapi saat ini, dia mengangguk dan berkata, pokoknya, kamu tidak boleh menipuku. Petik 2. Mendengar ini, Suling terdiam. Kapan dia menipu Luo Qianli? Dia adalah pria yang baik dan tidak pernah menipu gadis kecil. Meskipun dia pernah menggoda adik perempuannya, bisakah seniman bela diri memanggilnya sebagai adik perempuan yang menggoda? Dan Wu Chen, putaran kedua penilaian alkimia berikutnya, aku akan mengalahkanmu. Pada saat ini, mata Sangguan Lan sangat tegas. Saat ini, dia menganggap Suling sebagai lawannya. Suling tidak bisa menahan tawa ketika mendengar apa yang dikatakan Sangguan Lan. Dia menatap Sangguan Lan dalam-dalam dan berkata bahwa Sangguan Lan benar-benar hujan yang tepat waktu. Dia selalu membantu Suling menyelesaikan situasi memalukannya ketika Suling berada dalam situasi yang paling memalukan. Suling sangat berterima kasih kepada Sangguan Lan. Namun, atas kata-kata provokatif Sangguan Lan, Suling masih sama seperti sebelumnya. Bagaimanapun, Sangguan Lan lebih rendah darinya dalam dandao dan seni bela diri. Dengan kata lain, kesenjangan antara dia dan Suling hanya akan melebar dalam waktu dekat. Terlebih lagi, jalan seni bela diri Suling adalah jalan nyata para dewa dan iblis batas kuno. Di jalan seni bela diri ini, Suling ditakdirkan untuk menunggangi debu dan memperlebar jurang dengan rekan-rekannya. Jika Suling menganggap Sangguan Lan sebagai lawan, itu akan terlalu tak tertahankan. Saudara Sangguan, kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku menyarankanmu, lebih baik kamu menjadikan kakak tertuamu sebagai tujuan, sehingga kamu masih memiliki kemungkinan untuk mengejar ketinggalan. Jika kamu menjadikan aku sebagai lawanmu, kamu ditakdirkan untuk dihancurkan dan diinjak-injak olehku dalam hidupmu. Mata Suling tegas dan dalam, kau. Mata Sangguan Lan tenggelam dan hatinya marah, tetapi dia memang kalah dari Suling tadi. Karena itu, meskipun dia menekankan sesuatu, itu tidak ada artinya. Seni bela diri adalah berbicara dengan kekuatan. Sangguan Lan benar-benar dikalahkan oleh Suling di babak pertama penilaian. Meskipun Sangguan Lan tidak mengakuinya secara lisan, dia yakin dalam hatinya. Dia tahu betul apa yang dilambangkan oleh pola guntur yang diuji oleh Suling di perguruan tinggi Danwu. Secara khusus, setelah ujian Suling, batu jiwa itu langsung meledak. Meskipun Suling selalu menekankan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia, pada kenyataannya, bagaimana mungkin batu pengukur jiwa yang meledak tidak ada hubungannya dengan Suling? Oleh karena itu, meskipun Sangguan Lan bangga pada dirinya sendiri, dia juga mengakui kekuatan Suling. Kalau tidak, dengan pikirannya yang sombong dan arogan, mustahil untuk menganggap Suling sebagai lawan dalam hal apapun.
Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, dan Wu Chen. Di babak kedua penilaian, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan yakin. Sangguan Lan berteriak dengan suara yang dalam. Oh, sulit untuk mengalahkanmu. Tapi tidak baik bagiku untuk mengalahkanmu sama sekali. Tidak ada hubungan apapun di antara kita. Aku di sini untuk menjadi murid langsung Presiden Muling. Jika kau benar-benar ingin bersaing denganku, bertaruhlah. Su Ling berkata sambil tersenyum. Baginya, baik itu bakat dan dao atau seni alkimia, dia sangat yakin bisa mengalahkan Sangguan Lan. Bertaruh. Mendengar ucapan itu, Sangguan Lan tercengang. Dia yakin tidak akan kalah, karena meskipun kekuatan jiwanya hanya 3 tingkat, alkimianya sangat bagus. Dia pikir dia bisa mengalahkan Su Ling. Karena itu, tanpa rasa takut, Sangguan Lansin langsung bertanya, apa yang ingin kau pertaruhkan? Baiklah, aku akan mengeluarkan harta karun Tianji dan bertaruh denganmu untuk melihat apakah kau mampu membelinya. Su Ling tersenyum, mengeluarkan gelang giok yang pernah dia gunakan sebelumnya dari tangannya, lalu berkata kepada Sangguan Lan, lihat gelang giok ini. Apakah ini harta karun Tianji? Aku akan bertaruh denganmu. Melihat gelang giok di tangan Su Ling, bahkan Presiden Muling dan yang lainnya tidak dapat menahan gemetar dan menatap Su Ling untuk waktu yang lama. Di tangan, Anda dapat mengeluarkan harta karun Tianji. Saya khawatir itu langka di seluruh ibu kota kekaisaran. Saat ini, Presiden Muling juga bingung dan ingin tahu dari mana asal Su Ling. Namun, mengingat Su Ling direkomendasikan oleh Dan Suzi, Presiden Muling tidak akan mempertimbangkannya lagi, karena dia masih sangat yakin dengan Dan Suzi. Orang-orang yang tinggal di sekitar melihat Su Ling mengeluarkan harta karun Tianji dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua terkejut. Ketika mereka melihat Su Ling, mereka sedikit lebih iri dan terkejut. Harta karun Tianji bukanlah kubis Cina di pasar sayur. Itu dapat dilihat di mana-mana. Meskipun banyak orang lahir di keluarga yang sombong, mereka tidak sering melihat harta karun Tianji. Oleh karena itu, semua orang sangat ingin tahu tentang asal-usul Su Ling, yang dapat dengan mudah mengeluarkan harta karun Tianji. Dan, yang terpenting adalah bahan gelang giok itu jelas luar biasa. Ini membuat orang bertanya-tanya keluarga besar macam apa yang seharusnya membesarkan orang seperti Su Ling. Sangguan Lan sama terkejutnya dengan orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, harta karun yang diambil oleh Su Ling adalah harta surgawi. Lihat saja permukaan gelang giok itu, Anda dapat samar-samar melihat itu luar biasa, karena ada garis-garis indah di permukaan gelang giok itu. Sangguan Lan yakin bahwa dia tidak akan kalah dari Su Ling, tetapi meskipun begitu, dia masih tidak berani mengeluarkan harta karun itu dan bertaruh dengan Su Ling. Lagi pula, mengeluarkan harta karun surgawi, yang harus disetujui oleh pejabat tinggi. Selain itu, keluarga Sangguan mungkin tidak setuju dengannya untuk berjudi dengan Su Ling. Karena taruhannya terlalu besar, itu adalah harta karun tingkat surga. Jika menang, itu bagus. Tetapi jika kalah, kerugian para pejabat akan terlalu besar. Memikirkan hal ini, Sangguan Lan tidak bisa menahan napas. Namun, saat ini, Sangguan Ni keluar dari perguruan tinggi dan Wu lagi. Ternyata setelah pergi, Sangguan Ni tetap dalam kegelapan dan mengamati penilaian. Dengan kata lain, Sangguan Ni pasti tahu bahwa Su Linggang menguji pola guntur dan memecahkan batu jiwa. Ketika mereka melihat Sangguan Ni muncul, mereka semua bertanya-tanya. Pada saat ini, apa yang akan dilakukan Sangguan Ni? Membunuh Su Ling. Ini pasti tidak realistis. Lagi pula, ada Dekan Muling di sini. Sebelumnya, Su Ling menguji pola guntur, yang sangat populer di kalangan Presiden Muling. Jika Anda ingin membunuh Su Ling, saya khawatir Presiden Muling tidak akan setuju. Bertaruhlah padanya. Di bawah tatapan orang banyak, Sangguan Ni tampak tenang, berjalan dengan bangga ke arah Sangguan Lan dan berkata. Tapi, Sangguan Lan ingin berhenti bicara. Dia tidak berani bertaruh kali ini, karena taruhan Su Ling terlalu besar. Begitu dia kalah, keluarga pejabat itu kehilangan terlalu banyak, dan dia tidak mampu menanggungnya. Tidak ada, tapi, praktisi seni bela diri harus maju. Taruhan itu hanyalah harta karun tingkat surga. Aku akan memberikannya untukmu. Mata Sangguan Ni tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Seketika, Sangguan Ni mengeluarkan sepotong tulang patah dari lengannya. Tulang yang patah itu sangat bening dan terdapat garis-garis. Itu luar biasa.
Hanya dengan mata telanjang kita dapat mengetahui bahwa tulang yang patah itu adalah hal yang baik. Su Ling tidak merasakan apa-apa saat melihat tulang yang patah itu. Dibandingkan dengan tulang ini, Su Ling masih berharap Sang Guanmi dapat mengeluarkan harta yang dapat menyelamatkan hidup, atau harta yang dapat membunuh. Namun, tepat ketika Su Ling hendak mengatakan tidak pada tulang patah yang diambil oleh Sang Guanmi, kucing hitam yang berbaring dalam kemarahan Su Ling tiba-tiba menjadi gelisah dan berkata kepada Su Ling dengan kekuatan mental, kita harus memenangkan tulang yang patah itu. Mengapa? Su Ling terkejut dan berkata dengan heran bahwa dia belum pernah melihat kucing hitam yang gelisah seperti itu, bahkan ketika dia bertemu dengan makam Master Pola susunan 7 tingkat di pegunungan Warcraft sebelumnya, yang membuat Su Ling bertanya-tanya apa tulang yang patah itu. Su Ling bertanya, Xiao Hei, apa tulang yang patah itu? Mengapa itu sebanding dengan harta karun Tianji? Nak, kau benar-benar beruntung. Bagaimana kau bisa membandingkannya dengan tulang yang patah? Aku akan memberitahumu apa itu tulang yang patah. Kucing hitam itu mendengus dingin. Saat ini, dia menganggap Su Ling sebagai orang yang tidak tahu barang dan menjelaskan, tulang yang patah adalah tulang Kirin yang asli. Meskipun hanya sepotong kecil, ada metode Kirin yang tidak lengkap di tulang yang patah. Jika kau bisa mendapatkan metode Kirin yang tidak lengkap di tulang yang patah dan mengembangkannya secara ekstrim, kekuatanmu akan melonjak. Mendengar ucapan itu, Su Ling sangat terkejut. Metode Kirin, betapa hebatnya keterampilan itu. Bahkan di kehidupan sebelumnya, pencapaian Su Ling mencapai tingkat tertinggi surga Jiuchong, dan dia tidak pernah mempraktikkan metode Kirin dan keterampilan luar biasa lainnya di dunia. Bagaimanapun, metode Kirin dikembangkan oleh keluarga Kirin melalui darah. Tidak mungkin untuk mempraktikkan metode Kirin kecuali kau benar-benar telah menghubungi Kirin dan mewarisinya. Selain itu, metode Kirin jauh lebih kuat daripada metode tertinggi. Su Ling belum pernah menemukan keterampilan sehebat itu. Jangan cepat-cepat berjanji, dasar bodoh. Kucing hitam itu berteriak cepat karena takut Su Ling akan kehilangan kesempatan besar ini. Bagaimanapun, itu adalah tulang Kirin. Meskipun hanya sepotong kecil tulang yang patah, tulang itu mengandung metode Kirin yang tidak lengkap. Ini saja sama sekali tidak sebanding dengan harta karun Tianji. Begitu, Su Ling mengangguk cepat. Jika dia bisa mendapatkan metode Kirin, meskipun tidak lengkap, selama dia bisa memahami satu atau dua di antaranya, ranah, kultivasi, dan kekuatannya pasti melambung tinggi. Bagaimanapun, metode Kirin bukanlah produk biasa, tetapi binatang buas kuno dan Kirin yang sebenarnya, yang telah berevolusi melalui darah mereka sendiri. Tahukah Anda, Kirin bisa menjadi binatang buas di zaman kuno. Itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari bantuan metode Kirin. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya metode Kirin. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu melampaui hukum tertinggi dan sebanding dengan hukum bijak. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan harta karun seperti itu? Saudara Sang Guan, tulang yang patah ini sungguh luar biasa dan sebanding dengan harta karun surga. Jika Anda benar-benar bertaruh pada tulang yang patah ini, dan Wu Chen setuju. Su Ling tersenyum dan berkata kepada Sang Guan Mi dan Sang Guan Lan. Sang Guan Lan menatap tulang yang patah itu untuk waktu yang lama dan tidak melihat misteri tulang yang patah itu. Namun, dengan kekuatan jiwanya, ia dapat mendeteksi bahwa tulang yang patah itu sangat jernih dan luar biasa, tetapi ia tidak dapat mengetahui dari mana asal luar biasa tulang yang patah itu. Bagaimanapun, Sang Guan Lan tidak pernah mengalami perang Dewa Iblis kuno, jadi ia tidak dapat menghubungkan tulang yang patah itu dengan Kirin. Karena Anda bersedia bertaruh, baiklah, saya akan bertaruh dengan Anda pada tulang patah kakak tertua saya ini. Di babak penilaian berikutnya, jika Anda kalah, berikan saya gelang giok Anda. Jika saya kalah, tulang yang patah itu milik Anda. Sang Guan Lan berkata dengan suara yang dalam. Ketika orang-orang di sekitar melihat bahwa Su Ling benar-benar berjudi dengan Sang Guan Lan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak diam-diam mengejek kebodohan Su Ling. Meskipun tulang yang patah itu luar biasa, namun tulang itu tidak lengkap, tetapi gelang giok yang diambil oleh Su Ling adalah harta karun Tianji yang utuh, yang sangat berharga. Su Ling, aku benar-benar bersedia mengambil harta karun Tianji yang utuh dan menukar tulang yang patah dengan Sang Guan Lan. Bukankah ini bodoh? Apa itu? Sekelompok Hicks, tahu kentut. Kucing hitam itu tinggal di lautan Qi Su Ling. Persepsinya luar biasa.
Secara alami ia mendengar komentar orang-orang di sekitarnya dengan sangat jelas. Mendengar omelan kucing hitam, itu, Su Ling tersenyum tak berdaya. Kucing hitam itu telah diubah oleh Kaisar Iblis. Dia memiliki pengetahuan yang luas. Dia dapat melihat bahwa tulang yang patah itu adalah tulang unicorn. Secara alami, itu sangat normal. Namun bagi orang biasa, hampir mustahil untuk melihat bahwa tulang yang patah itu adalah tulang unicorn. Su Ling yakin bahwa bahkan Sang Guan Ni tidak tahu. Tulang patah yang dia ambil sebagai taruhan tadi adalah tulang kirin dengan metode kirin yang tidak lengkap. Jika Sang Guan benar-benar tahu bahwa tulang yang patah itu mengandung metode kirin yang tidak lengkap, akan bodoh baginya untuk bertaruh. Dan Wu Chen, harta karun Tianji di tanganmu, aku Sang Guan Lan, ambillah. Sang Guan Lan sangat percaya diri. Baru saja kakak tertuanya memberinya obat harta karun lain dan berkata bahwa dia dapat menggunakannya dalam penilaian berikutnya. Obat berharga yang diberikan saudaraku pasti sangat berharga. Aku tidak akan menggunakan obat berharga itu untuk membersihkan Fu dan sampai aku harus melakukannya. Sang Guan Lan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, dia penuh percaya diri. Jika dia bisa memenangkan harta karun Tianji dari Su Ling dan membawanya kembali ke keluarga Sang Guan, detail lengkap keluarga Sang Guan pasti akan lebih baik. Memikirkan hal ini, Sang Guan Lan merasa gembira dan berkata dalam hati, aku tidak boleh kalah dalam penilaian putaran kedua ini. Sang Guan Mi menyerahkan tulang yang patah itu kepada Sang Guan Lan dan berbisik, tulang yang patah ini aku dapatkan saat mengasahnya di perbatasan Kekaisaran Lanxing. Meskipun mengandung konten yang luar biasa, aku tidak dapat memahaminya. Bahkan jika kamu kalah kali ini, tulang yang patah ini akan diserahkan kepada Dan Wu Chen, dan dia tidak dapat menggunakannya. Oleh karena itu, kamu tidak perlu mengalami tekanan psikologis. Mendengar apa yang dikatakan Sang Guan Mi, Sang Guan Lan merasa lega. Dia pikir tulang yang patah itu benar-benar harta yang sangat berharga bagi kakak laki-lakinya. Tetapi sekarang, mengetahui bahwa tulang yang patah itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipahami oleh kakak laki-lakinya, dia tidak dapat menahan tawa getir. Bahkan kakak laki-lakiku tidak dapat memahami tulang yang patah ini. Bahkan jika kamu kalah, kamu hanya dapat bermain-main dengannya, tetapi kamu tidak dapat melakukan apapun dengannya. Sang Guan Lan memiliki angan-angan di dalam hatinya, tetapi segera, dia berkata dengan suara yang dalam, namun, jika aku kehilanganmu untuk pertama kalinya, aku tidak akan kehilanganmu untuk kedua kalinya. Luo Qianli selalu berdiri di samping Su Ling. Untuk pertaruhan ini, Luo Qianli tidak berpikir Su Ling akan kalah. Tetapi taruhan itulah yang membuat Luo Qianli merasa bahwa Su Ling telah kehilangan terlalu banyak. Bagaimanapun, apa yang dikeluarkan Su Ling adalah harta karun yang sebenarnya. Apa yang dikeluarkan Sang Guan Lan hanyalah tulang yang patah. Namun meskipun demikian, Su Ling masih berjudi. Luo Qianli merasa bahwa Su Ling sedikit ambisius. Dan Wu Chen, Sang Guan Lan tidak bisa mengeluarkan harta karun surga. Sebenarnya, kamu tidak perlu bertaruh dengannya. Luo Qianli berjalan ke Su Ling dan berbisik. Bertaruh, kamu harus bertaruh. Menurutku tulang yang patah itu bagus. Aku akan memenangkan tulang yang patah dan memolesnya menjadi barang lain. Su Ling berkata dengan tegas. Mendengar kata-kata Su Ling, dia memoles tulang yang patah itu menjadi barang lain. Kucing hitam yang berbaring dalam kemarahan Su Ling tidak bisa menahan tawa. Su Ling, kamu benar-benar bisa membuat sapi. Tulang yang patah itu adalah tulang unicorn. Bahkan jika kamu menggunakan harta karun tingkat surga, kamu tidak bisa memotongnya. Kamu masih ingin memolesnya. Tidak mungkin. Kucing hitam itu tersenyum. Petik 2. Mendengar ejekan kucing hitam itu, Su Ling langsung tampak tak berdaya, Nima. Dia hanya berpura-pura menjadi pengganggu dan harus diekspos oleh kucing hitam itu. Tampaknya hari-hari ketika kita tidak bisa berpura-pura memaksa di masa depan hanya akan membuat orang semakin tidak nyaman. Putaran kedua penilaian bisa siap dimulai. Tepat ketika Su Ling merasa tidak berdaya, Wakil Presiden San Changkong datang dari kejauhan dan berteriak kepada orang-orang yang telah lulus penilaian putaran pertama. Setelah Su Ling lulus penilaian putaran pertama, 3 orang lulus penilaian. Meskipun ketiga orang ini tidak sehebat Luo Qianli, Sang Guan Lan dan Su Ling. Namun, dapat lulus ujian, tentu saja juga memiliki tempat yang luar biasa. Dan Wu Chen, gelang giokmu, aku ingin memesan. Sang Guan Lan mendengus dingin, matanya sangat suram,
dan berjalan menuju tempat penilaian putaran kedua. Su Ling hanya tersenyum dan mengikuti Luo Qianli dan 3 lainnya ke penilaian putaran kedua. Penilaian putaran kedua terutama untuk menyelidiki alkimia subjek. Oleh karena itu, di mana sekelompok 6 orang datang, ada 6 tungku alkimia tripod dan banyak bahan obat berharga, termasuk obat-obatan berharga. Melihat keberadaan obat-obatan berharga itu, bahkan Luo Qianli dan yang lainnya yang datang dari Serikat Alkimia tidak dapat menahan napas. Sumber daya Akademi Danwu benar-benar di luar persaingan kekuatan biasa. Banyak bahan obat yang bagus di Serikat Alkimia, tetapi mereka hanya digunakan untuk menguji siswa biasa di Akademi Danwu. Luo Qianli menyeka beberapa warna yang mengejutkan di bagian bawah matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Mata Su Ling menyapu ramuan itu. Seperti yang dikatakan Luo Qianli, memang ada beberapa ramuan yang sangat berharga. Sekarang diambil oleh Akademi Danwu untuk ujian mereka, yang cukup untuk menunjukkan betapa Akademi Danwu mementingkan ujian ini. 6. Selama kamu tidak menyia-nyiakan bahan obat di sini, kamu dapat menggunakannya sesuka hati. Aturan penilaian putaran kedua juga sangat sederhana, yaitu, minta 6 orang untuk melakukan segala cara untuk memurnikan pil bermutu tinggi sebanyak mungkin. Siapapun yang memurnikan pil bermutu tertinggi akan menang di putaran kedua. San Changkong berkata langsung. Mendengar apa yang dikatakan San Changkong, Su Ling dan 6 orang lainnya terkejut. Aturan penilaian putaran kedua sangat sederhana. Namun, karena kesederhanaan itulah ke-6 orang itu merasa sangat sulit. Memurnikan pil bermutu tinggi sebanyak mungkin. Namun, bukankah semua orang yang hadir memiliki kekuatan jiwa tingkat 3? Selain Luo Qianli, yang memiliki kekuatan jiwa dari 3 produk teratas, mungkin dapat memurnikan 4 produk pil, tetapi beberapa orang lainnya, menurut tingkat kekuatan jiwa, paling banyak hanya dapat memurnikan 3 produk pil. Sepertinya jika aku ingin memenangkan penilaian putaran kedua, aku harus menantang pil bermutu tinggi. Ini adalah alkemis terakhir yang lulus penilaian putaran pertama. Dia berusia 19 tahun dan yang tertua dari 6 orang yang hadir. Dia berharap untuk lulus penilaian, menjadi murid langsung Presiden Mu Ling dan berusaha untuk memulai jalan dan 2 orang lainnya, dengan ide yang sama di hati mereka, harus berjuang untuk memurnikan pil bermutu tinggi. Meskipun ini sangat sulit, tidak ada keraguan bahwa jika mereka tidak mencoba memurnikan pil bermutu tinggi, mereka akan tersingkir di penilaian putaran kedua. Mantra itu, 2 alkemis lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi mereka. Meskipun mereka hanya memiliki 3 jenis kekuatan jiwa, kali ini, untuk lulus ujian, mereka harus mencoba memurnikan pil bermutu tinggi. Dan Wu Chen, kamu akan kalah dalam putaran penilaian ini. Sangguan, Lan menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya. Dia dengan cepat melangkah maju dan memilih tungku alkimia. Kemudian, dia memilih beberapa obat berharga untuk menyiapkan alkimia. Bagian tersulit dari pemurnian pil kali ini adalah memurnikan pil bermutu tinggi sebanyak mungkin. Kekuatan jiwaku hanya 3 tingkat. Jika aku ingin memenangkan ujian ini, aku setidaknya harus memurnikan 4 tingkat pil. Luo Qianli memiliki kekuatan jiwa puncak 3 tingkat. Jika tidak ada kecelakaan, dia juga dapat memurnikan 4 tingkat pil. Apakah aku akan mencoba memurnikan 5 tingkat pil? Namun, aku tidak dapat memurnikan 5 tingkat pil. Sangguan Lan tercengang. Saat ini, dia berdiri di depan tungku alkimia dan bingung tentang berapa banyak pil yang harus dimurnikan. Bagaimanapun, dia hanya memiliki 3 jenis kekuatan jiwa. Jika dia mencoba memurnikan 5 jenis pil, kemungkinannya untuk gagal pasti lebih dari 90%. Dengan kata lain, hampir mustahil baginya untuk memurnikan 5 pil. Tetapi jika memurnikan 4 pil, kemungkinan keberhasilannya relatif tinggi. Karena pemahamannya tentang alkimia benar-benar melampaui orang biasa. Jika kau ingin memenangkan ujian, kau harus berani menerobos. Kali ini, aku akan memurnikan pil 5 produk dan pil Suanyun. Pil ini sangat luar biasa. Pil ini dapat membuat seni bela diri melambung dalam waktu singkat, dan ki misterius dalam tubuh diperbesar beberapa kali lipat. Sangguan Lan berkata dengan suara yang dalam. Segera, Sangguan Lan mengeluarkan obat berharga yang diberikan kepadanya oleh Sangguan Mi dari tangannya. Obat itu harum dan luar biasa. Sangguan Lan ingat dengan jelas bahwa ketika kakak tertuanya memberinya obat harta karun, dia secara khusus mengingatkannya dan berkata, kau tidak dapat menggunakannya kecuali jika terpaksa. Sebagai seorang alkemis dan seniman bela diri,
Sangguan LAN secara alami tahu bahwa ada beberapa obat berharga yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seniman bela diri di dunia ini. Meskipun peningkatan kekuatan jiwa ini dalam waktu singkat, itu juga cukup untuk mengatasi banyak kesulitan. Namun, setelah menggunakan obat berharga ini, kekuatan jiwa mereka akan habis untuk sementara dan tidak dapat digunakan. Sangguan Lan yakin bahwa obat harta karun yang diberikan kepadanya oleh kakak tertuanya pasti memiliki karakteristik ini. Kalau tidak, kakak tertuanya tidak akan pernah secara khusus mengingatkannya bahwa dia tidak boleh menggunakannya kecuali dia terpaksa. Sekarang adalah putaran penilaian kedua. Jika aku tidak bisa memenangkan putaran penilaian ini, aku akan benar-benar kalah darinya. Saat itu, dia mencubit obat berharga di tangan Sangguan Lan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, menatap suling yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan suara yang dalam, kali ini, tidak peduli apapun, aku harus mengalahkannya sepenuhnya dan menghapus penghinaan padaku. Sebelum kompetisi bela diri, Sangguan Lan dikalahkan oleh Suling. Setelah uji bakat dan dao, Sangguan Lan masih dikalahkan oleh Suling. Jika Sangguan LAN dikalahkan oleh Suling dalam alkimia sekarang, wajah apa yang akan Sangguan LAN miliki untuk mengangkat kepalanya di depan Suling di masa depan? Tidak diragukan lagi, pada saat itu, bagi Sangguan LAN, Suling seperti iblis hati. Benar-benar menakutkan, bagi seorang seniman bela diri, jika ada roh jahat di dalam hatinya, prestasinya di masa depan dapat dibayangkan. Mereka yang bela diri, memiliki hati untuk bela diri, tidak takut dan terus maju. Jika ada iblis hati, itu adalah kesalahan diri sendiri. Aku harus mengalahkannya. Sangguan LAN menyeka beberapa warna ganas di bagian bawah matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Segera, dia langsung mengisi obat berharga itu ke dalam impor. Setelah beberapa saat, dia hanya merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya melimpah, dan bahkan kekuatan jiwanya meningkat. Bang, beberapa kali, Sangguan LAN merasakan kekuatan jiwanya bergetar, diikuti oleh kekuatan jiwanya, yang melonjak ke tingkat keempat dalam sekejap. Obat berharga ini sungguh luar biasa. Obat ini telah meningkatkan kekuatan jiwaku satu tingkat. Sekarang, aku ingin segera memurnikan 5 pil dan mengalahkan Dan Wuchen. Sangguan Lan sangat bersemangat. Setelah meminum obat berharga itu, kekuatan jiwanya melonjak hingga 4 tingkat, yang berarti meningkat 1 tingkat penuh. Sungguh mengejutkan, bagi seorang alkemis, jika dia ingin meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat yang lebih tinggi, dia harus bermeditasi dan mendapatkan pencerahan setidaknya selama setengah tahun, kecuali jika itu adalah para penyihir Tianzong, yang dapat mempersingkat waktu. Namun sekarang, Sangguan Lan hanya meminum obat berharga dan berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat yang lebih tinggi. Dapat dibayangkan bahwa dia harus membayar harganya. Suling juga datang ke depan tungku alkimia miliknya. Tubuh tungku alkimia memancarkan warna merah perunggu kuno. Beberapa pola aneh terukir di tubuhnya, yang terlihat sangat tidak biasa. Akademi Danwu benar-benar hebat. Tungku alkimia ini adalah tungku alkimia yang luar biasa. Tidak jauh lebih buruk daripada tungku apung di tanganku. Suling tidak bisa menahan tawa. Dia melihat tungku alkimia di depannya dan berpikir dalam hatinya. Segera, Suling melihat Luo Qianli. Pada saat ini, Luo Qianli juga ada di sana. Tampaknya dia ragu-ragu tentang pil tingkat apa yang harus disempurnakan. Penilaian alkimia ini sepenuhnya terbuka. Baik nama atribut maupun tingkat pil tidak ditentukan, tetapi dikatakan untuk memurnikan pil tingkat tinggi sebanyak mungkin. Saya khawatir tidak ada yang tahu apa yang diwakili oleh tingkat tinggi ini kecuali Presiden Mu Ling dan 3 wakil presiden lainnya. Seperti yang diharapkan Suling, Luo Qianli benar-benar kusut. Dengan kekuatan jiwanya di puncak 3 produk, memurnikan pil 3 produk tidak diragukan lagi sangat baik. Tetapi jika Anda ingin memenangkan persaingan, Anda harus mencoba menerobos sendiri, dan setidaknya memurnikan 4 pil. Namun, Luo Qianli tidak terlalu yakin dan memurnikan 4 pil. Kali ini, bahkan jika aku memurnikan 4 pil, aku khawatir akan sulit untuk menang. Luo Qianli tidak dapat menahan tawa getir. Dia tanpa sadar menatap Suling dan berkata, Dan Wuchen dapat memurnikan 4 pil di serikat alkimia sebelumnya, dan kualitasnya sangat bagus. Aku tidak dapat membandingkannya sama sekali. Untuk mengalahkannya, aku harus mencoba memurnikan 5 pil. Memikirkan hal ini, Luo Qianli menyeka beberapa warna gelap di wajah cantiknya dan memurnikan 5 pil dengan jiwanya, yang sama sekali tidak realistis.
Namun, Luo Qianli selalu terjerat. Sesaat kemudian, dia menyeka beberapa warna tegas di bagian bawah matanya dan berkata dengan suara yang dalam, aku harus memenangkan penilaian ini. Aku tidak bisa membiarkannya membenciku. Aku ingin memurnikan 5 pil. Bagi Luo Qianli, dia hampir tidak dapat menyembunyikan perasaannya. Dia sangat menyukai Dan Wuchen. Namun, dengan alkimia Dan Wuchen, kita dapat memiliki pilihan yang lebih baik. Jika tidak ingin menjadi orang yang lewat di jalan hidup Dan Wuchen, Luo Qianli harus menemukan cara yang sebenarnya untuk menarik perhatian Dan Wuchen. Aku ingin mengalahkannya. Aku ingin dia tahu bahwa Luo Qianli bukanlah orang yang tidak kompeten. Aku ingin dia tahu bahwa aku sangat menyukai Luo Qianli. Tatapan mata Luo Qianli sangat tegas. Seketika, dia langsung mendesaki misterius di tubuhnya, melepaskan api alkimia unik dan api es biru tua di tubuhnya. Lalu menyalakan api tungku alkimia di depannya. Hah! Sangguan Lan, yang berdiri tidak jauh dari sana, mengerutkan kening saat merasakan api dingin. Luo Qianli, ini benar-benar tidak sesederhana yang kukira. Api es biru tua adalah api terkenal di daftar api yang berbeda. Itu akan jatuh ke tangannya. Sangguan Lan sangat mengenal seni alkimia dan tentu saja memahami keberadaan api-api istimewa itu. Api biru tua yang dikeluarkan Luo Qianli adalah api es biru tua yang legendaris. Api itu luar biasa. Api itu digunakan untuk memurnikan pil dengan setengah usaha. Sepertinya aku adalah pilihan yang tepat untuk memurnikan 5 pil. Jelas tidak terlalu sulit bagi Luo Qianli untuk memurnikan 4 pil dengan 3 kekuatan jiwa puncaknya dan api es biru tua di tangannya. Sangguan Lan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak boleh kalah dalam penilaian ini. Penggunaan api es biru tua oleh Luo Qianli benar-benar menimbulkan sensasi. Bagaimanapun, api es biru tua adalah api yang berbeda. Itu adalah api yang benar-benar dapat memurnikan pil. Selain itu, api ini adalah satu-satunya di dunia. Tidak ada api es biru tua kedua sama sekali. Sungguh luar biasa, wanita ini memiliki api harta karun ini di tangannya. Ya, selain itu, selain memiliki api harta karun, dia juga memiliki kekuatan jiwa puncak Sanpin. Dia pasti memiliki tempat di Jalan Dandao di masa depan. Beberapa mahasiswa yang baru saja keluar dari perguruan tinggi Dan Wu juga memperhatikan Su Ling dan yang lainnya sedang memurnikan pil di dekatnya. Mereka belum pernah melihat harta karun api es biru tua. Lagi pula, mereka yang bisa mendapatkan harta karun api seperti itu pasti sangat luar biasa. Gadis ini benar-benar tidak tahu bagaimana menahan diri. Dia langsung menunjukkan harta karun api es biru tua. Apakah dia tidak takut seseorang akan merebut harta karun api es biru tua di tangannya setelah ujian? Su Ling berdiri tidak jauh dan melihat Luo Qianli mengeluarkan harta karun api es biru tua secara langsung. Dia tidak bisa menahan tawa getir dan berkata, sebenarnya, Su Ling sudah tahu bahwa harta karun api es biru tua seperti itu jatuh ke tangan Luo Qianli. Tetapi masuk akal untuk mengatakan bahwa memiliki harta karun api seperti itu pasti bersembunyi dan tidak mau menunjukkannya kepada orang lain dengan mudah. Lagi pula, ada banyak orang yang iri di dunia ini. Namun, Luo Qianli mengeluarkan harta karun api es biru tua di depan begitu banyak orang, yang tidak diragukan lagi membuat iri, cemburu, dan benci. Tidak diragukan lagi, Su Ling tidak ragu bahwa saat ini, seseorang telah memikirkan api es biru tua di tangan sang Luo Qianli. Sepertinya setelah ujian selesai, aku akan pergi bersama Luo Qianli. Kalau tidak, gadis itu tidak akan pergi tanpa cedera. Su Ling berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Meskipun ada seorang lelaki tua berkulit putih di belakang Luo Qianli, Su Ling tidak mempercayainya karena urinnya. Aku juga akan mulai memurnikan pil. Dengan kekuatan jiwa 3 tingkatku, tidak masalah untuk memengaruhi pil 5 tingkat. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Segera, dia mendesaki misterius di tubuhnya untuk menyalakan api tungku alkimia di depannya. Presiden Muling telah memperhatikan beberapa orang yang sedang memurnikan pil di kejauhan. Ketika dia melihat Su Ling mendesak Xuan Qi untuk menyalakan api, seluruh orang itu terkejut. Gerakan halus ini secara alami ditangkap oleh Dan Suzi. Dan Suzi terkejut dan berkata, Dekan, ada apa? Dan Wu Chen baru saja menyalakan api dengan Xuan Qi. Tampaknya ada jejak api neraka api penyucian. Presiden Muling tidak menyembunyikan apapun. Dia menatap Dan Suzi dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Api neraka api penyucian. Bagaimana mungkin? Api itu jelas. Dan Suzi tercengang.
dan seluruh orang itu sangat terkejut. Api neraka api penyucian adalah api harta karun yang sebenarnya, yang jauh lebih berharga daripada api es biru tua. Selain itu, api neraka api penyucian berada di peringkat 3 teratas di antara semua api yang berbeda yang dapat memurnikan pil. Saat ini, api harta karun semacam ini jatuh di perguruan tinggi Danwu. Bahkan Presiden Muling tidak dapat menggunakan api harta karun semacam itu. Anda tahu, api yang dapat menempati peringkat teratas dalam daftar api yang berbeda bukanlah produk biasa, tetapi api harta karun yang benar-benar memiliki spiritualitas. Api harta karun ini harus ditaklukkan dan dikenali oleh api harta karun. Jika tidak, api harta karun tidak dapat digunakan. Presiden Muling adalah seorang alkemis kelas 8 dan alkemis terkuat di seluruh benua Bulan Pagi. Bahkan Raja dan Lohe adalah alkemis kelas 8 yang sama dengan Presiden Muling. Namun, hanya membandingkan alkimia, Raja dan Lohe tidak sebagus Presiden Muling. Tetapi meskipun demikian, Presiden Muling masih tidak bisa mendapatkan persetujuan dari api bawah api penyucian, dan dia tidak dapat menggunakan api bawah api penyucian sama sekali. Ini juga telah menjadi depresi di hati Presiden Muling. Bahkan aku tidak bisa mengendalikan api neraka di api penyucian. Lagi pula, siapapun yang tahu daftar api yang berbeda harus tahu keistimewaan api neraka di api penyucian. Jika kau ingin mengendalikan api harta karun ini, kau harus dikenali oleh api harta karun. Presiden Muling tampak sangat serius, menatap tajam ke arah Dan Suzy, dan berkata, tetapi tadi, ketika Dan Wuchen menyalakan api tungku alkimia, ada jejak roh api neraka api penyucian. Mengapa? Dan Wuchen bukan anggota Akademi Danwu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi api neraka api penyucian. Bagaimana dia masih bisa memiliki pesona api neraka api penyucian? Dan Suzy sangat bingung dalam hatinya. Dan Suzy tahu betul tentang legenda api neraka api penyucian, tetapi karena dia tahu asal-usul api neraka api penyucian, Dan Suzy merasa bahwa seorang alkemis setingkat Dan Wuchen tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh pesona api neraka api penyucian. Aku tidak tahu kenapa. Tapi dia tadi memang punya pesona api penyucian dan dunia bawah, yang tidak mungkin salah. Api penyucian dan dunia bawah diperoleh oleh leluhur kita di daerah terlarang. Meskipun leluhur kita tidak bisa menggunakannya, mereka menyegelnya melalui harta karun rahasia. Tidak ada yang bisa menggunakannya selama ratusan tahun. Presiden Muling mengingat masa lalu dan berkata, pada tahun-tahun itu, Lohe pergi karena aku tidak ingin dia menggunakan api neraka. Din, ini bukan salahmu tentang Lohe. Bagaimana jika kamu membiarkannya menggunakan api penyucian dunia bawah? Dia bukan teman yang ditakdirkan dan tidak bisa mengambil api penyucian dunia bawah sama sekali. Dan Suzy menghibur, tidak diragukan lagi, untuk Presiden Muling, butuh banyak usaha baginya untuk mengolah Lohe, tetapi Lohe akhirnya meninggalkannya karena api harta karun yang sama, yang benar-benar membuat orang menjadi dingin. Hitung hari-hari, setelah beberapa saat, itu adalah hari tantangan Lohe. Dia terlalu keras kepala untuk menginginkan api neraka. Presiden Muling menghela napas, menyeka beberapa warna tak berdaya di bagian bawah matanya, dan berkata, "Yah, dia telah dikalahkan olehmu berkali-kali. Kali ini, dia tidak terkecuali." Dan Suzy mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Haha." Presiden Muling melirik Dan Suzy. Segera, dia menatap Dan Wuchen dan berkata, jika dia benar-benar dapat lulus semua ujian, dia dapat mencoba untuk mendapatkan api neraka. Mendengar ini, Dan Suzy tercengang dan pergi untuk mendapatkan api neraka di api penyucian. Itu tidak mudah. Beberapa orang sebelumnya mencoba untuk mendapatkan api neraka api penyucian, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Pada masa itu, para leluhur kita menggunakan harta karun rahasia untuk menekan api neraka agar orang-orang tidak dapat bergerak sesuka hati. Setelah itu, meskipun Lohe adalah orang yang berbakat, Presiden Muling tetap mencegahnya mengambil api neraka-neraka. Luohe mengira bahwa Presiden Muling tidak mau menyerahkan api neraka-neraka kepadanya, tetapi sebenarnya, Presiden Muling khawatir Luohe akan mati di dalamnya. Namun sekarang, Dekan Muling benar-benar ingin Suling mendapatkan api neraka-neraka-neraka. Apakah ini akan membuat Suling mati? Jika kamu benar-benar dapat memadamkan api neraka-neraka-neraka-neraka, itu dapat dianggap sebagai keinginan terakhir para leluhurmu. Dekan Muling berkata dengan suara yang dalam. Suling tentu saja tidak tahu apa-apa tentang percakapan antara Presiden Muling dan Dan Suzy. Saat ini,
dia berkonsentrasi untuk mengendalikan kekuatan jiwanya dan bersiap untuk memurnikan 5 pil. Pil yang ingin aku perbaiki ini, bernama pil Suanyun, adalah pil kelas 5. Pil ini perlu menyiapkan obat-obatan berharga seperti rumput kabut Baiyun dan Songzilian. Su Ling tampak sangat serius. Dia tenggelam dalam pikirannya. Begitu dia mulai memurnikan obat harta karun, dia tidak akan terganggu, tetapi tetap fokus. Saat itu, Su Ling menarik napas. Dia memilih ramuan, dan kemudian matanya tiba-tiba tenggelam dan melemparkan semua ramuan ke dalam tungku alkimia. Orang-orang yang tinggal di kejauhan untuk menyaksikan proses alkimia terkejut melihat tindakan Su Ling. Apakah orang ini gila? Dia membuang-buang bahan obat. Siapa yang bisa memurnikan pil dan memasukkan semua bahan obat ke dalamnya sekaligus? Benar, apakah dia tidak tahu bahwa memurnikan pil membutuhkan proses pemurnian? Jika semua ramuan dimasukkan ke dalam tungku alkimia sekaligus, proses pemurnian akan menjadi sangat sulit. Hampir semua orang di sekitar adalah mahasiswa perguruan tinggi Danwu. Secara alami, mereka dapat melihat cacat Su Ling saat memurnikan pil. Namun, ini tidak bisa lagi disebut cacat, yang sepenuhnya fatal. Karena jika pil tidak dimurnikan dengan saksama, pil yang dimurnikan adalah pil yang sama sekali tidak bermutu dan tidak dapat digunakan sama sekali. Pada saat ini, orang-orang bahkan memutuskan bahwa proses pemurnian pil Su Ling adalah kegagalan total. Lagi pula, mustahil untuk mengekstrak semua kotoran dari obat berharga itu sekaligus dengan kekuatan jiwa 3 tingkat. Hehe, Wakil Presiden dan Suzy, apakah ini yang kamu rekomendasikan? Meskipun bakat dan dao bagus, dan kekuatan jiwanya juga bagus, alkimia ini terlalu sampah. Pada saat ini, San Cangkong mencibir dan berjalan ke sisi dan Suzy, mengejek. Terlalu dini untuk menegaskan sekarang. Nanti, akan buruk jika kamu dipukuli di wajah. Dan Suzy mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dan Suzy mengatakannya secara lisan, dia tetap sangat khawatir. Bagaimanapun, alkimia Su Ling terlalu sulit. Apakah mungkin untuk memasukkan semua ramuan ke dalam pil sekaligus dan memurnikan semua ramuan secara akurat tanpa kerusakan? Jika Anda seorang alkemis tingkat tinggi, Anda pasti bisa melakukannya. Namun, Su Ling hanya memiliki 3 kualitas kekuatan jiwa. Bagaimana dia bisa mencapai alam yang tak terduga seperti itu? Saat ini, dan Suzy juga mulai khawatir apakah Su Ling dapat berhasil memurnikan pil tersebut. Tepat ketika dan Suzy khawatir, bayangan cantik muncul di sebelah San Cangkong dan berkata kepada San Cangkong, "Tuan." Mendengar teriakan ini, San Cangkong mengangguk puas dan bertanya, "Sueyao, apa yang terjadi antara Anda dan Pangeran?" Keenam, kembali ke Tuan, Sueyao sudah siap. Lu Sueyao tersenyum tipis. Dia menawan dan mengharukan. Wajahnya yang cantik tidak pucat, tetapi sangat cantik dan mengharukan. Saat ini, Lu Sueyao tanpa sadar menatap Dan Wuchen yang sedang memurnikan pil dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kabarnya?" Mendengar ucapan itu, San Cangkong tercengang dan berkata dengan heran, "Apa? Sueyao, apakah kamu tahu Dan Wuchen itu?" Kembali ke Tuan, Dan Wuchen itu adalah kakak laki-laki senior Su Ling. Lu Sueyao berkata, "Apa?" San Cangkong terkejut dan menatap mata Dan Wuchen, yang tiba-tiba menjadi sedikit lebih suram. Kakak laki-laki senior Su Ling. Jika ada yang paling terkenal di antara ibu kota kekaisaran baru-baru ini, itu pasti Su Ling. Terutama kemarin, Su Ling membunuh seorang tetua luar, yang membuatnya terkenal. Selain itu, baru hari ini, Paviliun Tianji mengumumkan peringkat terbaru daftar pertempuran Yuanwu, dan Su Ling berada di peringkat ke-7 dengan 6 lapisan wilayah Yuanwu. Anda tahu, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak terbayangkan untuk berada di peringkat 10 besar daftar perang Yuanwu dengan 6 lapisan wilayah Yuanwu, dan juga berada di peringkat ke-7. Karena hampir semua pejuang yang dapat memasuki 100 teratas daftar pertempuran Yuanwu adalah 8 lapisan, 9 lapisan, dan bahkan puncak 9 lapisan dari alam Yuanwu. Namun, Su Ling hanya berada di lapisan ke-6 wilayah Yuanwu, yang sudah menjadi tempat ke-7 dalam daftar perang Yuanwu. Begitu peringkat ini keluar, itu akan langsung meledakkan seluruh ibu kota kekaisaran. Saat ini, di mata kekuatan besar, Su Ling tidak diragukan lagi adalah prajurit yang paling berharga dan memiliki potensi paling besar. Banyak orang bahkan membandingkan peringkat Sangguan Mi di tingkat ke-6 alam Yuanwu dengan Su Ling,
dan setuju bahwa Su Ling memiliki potensi untuk melampaui Sang Guanmi. Selain itu, ada banyak tempat yang dapat dibandingkan antara Su Ling dan Sang Guanmi. Karena Su Ling dan Sang Guanmi lulus semua ujian Menara Suantian. Perbedaannya adalah Sang Guanmi adalah kultivasi ganda dan Danwu, sementara Su Ling hanya berlatih seni bela diri. Meskipun Sang Guanmi telah membuat prestasi besar dalam Dandao, seni bela diri Su Ling tidak jauh dari yang sebanding dengan Sang Guanmi. Sekarang, Su Ling memiliki saudara senior lain dari udara tipis, dan dia juga memiliki kekuatan jiwa tingkat 3. Selain itu, dia memiliki bakat teratas untuk mengolah Dandao. Betapa memberontaknya itu. Sue Yao, siapa yang diikuti Su Ling dan Dan Wuchen? Presiden Muling, yang telah mendengarkan dengan saksama, tiba-tiba bertanya. Saya tidak tahu. Lu Sue Yao segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tahu bahwa guru mereka tidak dapat diprediksi. Di masa lalu, Su Ling jelas-jelas seorang yang tidak berguna, tetapi beberapa bulan yang lalu, dia tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dengan tingkat seni bela dirinya saat ini, aku khawatir dia telah melampaui murid-muridnya. Mendengar ini, San Changkong tercengang. Bahkan Presiden Muling mengerutkan kening. Dulu dia adalah seorang yang tidak berguna. Tiba-tiba meningkat. Bagaimana ini mungkin? Dan Suzy tidak dapat menahan tawa. Aku khawatir kultivasi alam Su Ling telah melampaui Lu Sue Yao. Ini agak terlalu lucu. Lu Sue Yao jelas-jelas hanya seorang pejuang di tahap awal wilayah Zhenwu, dan Su Ling membunuh para tetua eksternal. Bukankah kekuatan Su Ling seharusnya berada di atas Lu Sue Yao? Bagaimana jika Lu Sue Yao memiliki harta di tangannya? Tetap saja bukan musuh Su Ling. Hehe. Tidak peduli dari siapa mereka belajar, selama dia bermanfaat bagi perguruan tinggi Danwu, mereka dapat beribadah di bawah pintu perguruan tinggi Danwu. Dekanmu, Ling tersenyum dan berkata, segera, dia melihat ke arah Dan Wuchen yang sedang memurnikan pil. Saat ini, Dan Wuchen berkonsentrasi pada pemurnian pil. Bisakah pil ini begitu suci tanpa debu? San Changkong tidak dapat mempercayainya. Dia menatap tindakan Dan Wuchen. Pada saat ini, Dan Wuchen benar-benar mulai menggunakan kekuatan jiwa untuk memurnikan. Guru, pil ini bebas debu. Dia pernah memurnikan 4 pil dengan kekuatan jiwa dari puncak produk kedua. Kali ini, dia harus memurnikan 5 pil. Lu Sue Yao berkata dengan suara yang dalam. Awalnya, dia pergi ke kota Qingyang. Nama Dan Wuchen seperti guntur. Kemudian, dia menanyakannya. Baru saat itulah dia tahu bahwa Dan Wuchen adalah seorang jenius yang legendaris. Tidak terbayangkan untuk memurnikan 4 pil dengan kekuatan jiwa dari puncak kedua. Lu Sue Yao tidak akan pernah berani mengatakan ini jika dia tidak mendengarnya dengan telinganya sendiri. Ketika Presiden Muling mendengar apa yang dikatakan Lu Sue Yao, wajahnya berubah drastis. Seluruh orang itu terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, apakah pil Wuchen ini benar-benar dapat memurnikan 5 pil dengan kekuatan 3 jiwa? Segera, alis Presiden Muling terkunci. Dia tiba-tiba teringat bahwa obat yang dikeluarkan Su Ling tadi bukanlah obat untuk memurnikan pil 5 produk dan pil Suanyun. Apakah dia benar-benar ingin memurnikan pil 5 produk? Dekan Muling juga terkejut dan heran saat itu. Namun, ketika dia melihat Luo Qianli dan Sangguan Lan, dia menemukan bahwa mereka sedang memurnikan 5 pil saat ini. Dan, pil yang dibuat oleh ketiga orang itu semuanya adalah pil Suanyun. Apakah generasi ini benar-benar memberontak? Presiden Muling berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya bahwa dia tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Memurnikan pil bermutu tinggi dengan kekuatan jiwa bermutu rendah secara logis sangat sulit dilakukan, tetapi ketiga orang itu berusaha melakukannya. Bagaimana mungkin Presiden Muling tidak terkejut? Melihat ekspresi terkejut Presiden Muling, Dan Suzy tidak dapat menahan tawa getir dan berkata, jika Presiden tahu bahwa Dan Wuchen adalah Su Ling, saya khawatir dia akan lebih terkejut lagi. Pada saat ini, Su Ling memusatkan seluruh perhatiannya dan mengabdikan dirinya pada alkimia. Baginya, alkimia bukanlah hal yang sulit. Namun, sekarang, sungguh tidak mudah baginya untuk memurnikan pil kelima dengan 3 kekuatan jiwa saja. Oleh karena itu, dia harus berkonsentrasi dan tidak berani terganggu. Murnikan dulu. Dengan alkimia saya, selama Anda cukup berhati-hati dan mengekstrak kotoran dari ramuan seperti rumput kabut Baiyun dan Songzilian, itu sama sekali tidak menjadi masalah. Mata Su Ling tampak tegas dan dia berkata dengan suara yang dalam.
Kemudian dia menyusupkan jiwanya ke dalam tungku Dante dan mulai membuang kotoran. Ketika kekuatan jiwa Suling menembus tungku alkimia, Suling mulai merasakan kandungan setiap ramuan di tungku alkimia. Untuk memurnikan pil, Anda perlu mengendalikan proporsi setiap ramuan. Selain proporsi, kandungan bahan obat harus dihilangkan. Proses ini adalah pemurnian. Suling adalah seorang alkemis di puncak 9 tingkatan di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, pasti tidak ada masalah dengan alkimia dan kendalinya terhadap kandungan bahan obat. Sekarang, bagi Suling, masalah terbesar adalah jiwanya tidak cukup kuat. Kalau tidak, dia bisa memurnikan bahan obat. Dengan kekuatan jiwa Suling yang sepenuhnya memasuki tungku alkimia, kendali Suling atas seluruh tungku alkimia telah mencapai titik ekstrim. Kekuatan jiwa telah sepenuhnya mengendalikan segalanya. Selanjutnya, pemurnian. Pertama, gunakan api untuk melelehkan semua ramuan obat menjadi jus, lalu buang jus yang berlebih, hanya menyisakan jumlah esensi obat yang tepat. Saat ini, semua yang ada di tungku alkimia seperti meletakkannya di depan mata Suling. Suling melihatnya dengan jelas. Dia dengan serius mengendalikan kekuatan jiwanya dan perlahan-lahan meningkatkan pembakaran api, sehingga bahan-bahan obat itu dapat dicairkan menjadi jus di bawah api. Sesaat kemudian, di bawah kendali Suling, semua bahan obat dicairkan menjadi jus, seperti cairan kental, memancarkan bau obat yang kuat. Hampir semua orang di sekitar adalah alkemis dan sangat peka terhadap rasa. Oleh karena itu, ketika aroma bahan obat keluar dari tungku alkimia, semua orang dapat dengan jelas menciumnya. Bahan-bahan obat telah dicairkan, dan saripati dari ramuan obat itu akan tercampur nanti. Jika dia ingin memurnikannya lagi, itu akan lebih sulit. Ya, bagi para alkemis kelas rendah, cara paling pasti untuk memurnikan presisi adalah dengan menambahkan ramuan ke dalam tungku alkimia secara berurutan, sehingga saripati ramuan obat tidak dapat tercampur dan tidak dapat dikendalikan. Orang-orang di sekitar berkata dengan keras bahwa saat ini, mereka semua tidak optimis tentang Suling, karena bagi mereka tampaknya Suling telah melakukan kesalahan fatal. Presiden Muling juga menatap tindakan Suling. Pikiran batinnya mirip dengan yang lain. Dia berpikir bahwa Suling memang terburu-buru untuk menyempurnakan tungku pil ini, yang akan menyebabkan pengabaian prestasi Suling sebelumnya. Dengan kata lain, tungku pil Suling sepenuhnya adalah tungku pil limbah, yang tidak memiliki nilai sama sekali. Lu Sueyao mengerutkan kening ketika dia mendengar komentar orang-orang di sekitarnya. Dia telah mendengar legenda dan Wu Chen di kota Qingyang sebelumnya. Selain itu, legenda-legenda itu telah diverifikasi secara efektif. Oleh karena itu, Lu Sueyao tidak percaya bahwa Dan Wu Chen akan melakukan kesalahan fatal dan rendahan seperti itu. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Suling telah membuat orang merasa aneh. Apakah dia ingin melakukan hal-hal yang tidak terduga seperti itu? Lu Sueyao berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, menatap Dan Wu Chen dengan mata yang indah, mencoba melihat apa yang ingin dilakukan Dan Wu Chen. Su Lingcai tidak repot-repot menjawab orang-orang di sekitarnya. Semua perhatiannya tertuju pada tungku alkimia di depannya saat ini. Api tungku alkimia masih menyala, dan saripati tanaman obat di tungku alkimia itu juga mendidih karena pembakaran suhu tinggi dan bahkan menggelembung. Aroma tanaman obat yang kuat ada di mana-mana, yang membuat orang merasa santai. Saripati tanaman obat telah sepenuhnya dilebur dan dibakar oleh suhu tinggi. Sekarang saatnya untuk memurnikannya. Suling mengerutkan kening. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah alkemis teratas dari 9 tingkat. Alkimianya tak tertandingi. Dia dapat memahami proses apapun dalam proses alkimia di luar jangkauan orang biasa. Tepat pada saat ini, ketika dia menyadari aroma bahan obat dan gelembung panas pada saat yang sama, dia mengerti bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk memurnikan. Karena semua saripati obat, pada saat ini, baik itu suhu atau keadaan, telah mencapai puncaknya. Menggunakan saripati ramuan obat dalam keadaan ini untuk memurnikan obat dan dapat meningkatkan kualitas obat dan sebanyak mungkin. Dengan kekuatan jiwaku saat ini, sangat sulit untuk memurnikan pil kelima. Aku hanya perlu sangat berhati-hati, mungkin aku bisa berhasil. Suling menarik napas dalam-dalam dan mulai memurnikan dengan serius. Dia menyelimuti jiwanya di tungku alkimia dan fokus menangkap keberadaan kotoran. Dengan pengalaman hidupnya sebelumnya, kecepatan Suling dalam menangkap kotoran sangat cepat. Belum lama ini, dia menggunakan jiwanya untuk menangkap kotoran dari rumput kabut bayun, dan membakar.
Kotoran tersebut menjadi kabut putih dan menguapkannya dengan api. Ada 7 jenis bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil Suanyun. Baru saja, saya telah menghilangkan kotoran dalam bahan obat pertama, rumput kabut Bayun, dan sekarang saya telah menghilangkan kotoran dalam teratai Songsi. Suling mengerutkan kening, menangkap kotoran dalam saripati obat dan menghilangkan kotoran. Proses ini sangat sulit dan mengharuskan Suling untuk diserap di dalamnya. Segera, dengan konsentrasi tinggi Suling berkeringat dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Karena dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk waktu yang lama, itu memiliki beban yang besar pada tubuh Suling. Secara khusus, Suling juga perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk mengendalikan suhu api setiap saat dan siap untuk menyesuaikan suhu api kapan saja. Kita harus tahu bahwa suhu nyala api dalam proses alkimia bukanlah suhu konstan, tetapi disesuaikan dengan keadaan saripati setiap tahap. Hanya dengan memperhatikan setiap detail, kita dapat meningkatkan kualitas pil hingga ekstrim. Seperti tadi, Suling dengan cepat menaikkan suhu nyala api hingga 100 derajat setelah menghilangkan kotoran dari rumput kabut Bayun. Ini adalah masalah yang terperinci. Jika sang alkemis tidak memperhatikan, itu tidak akan menyebabkan kegagalan alkimia, tetapi itu akan menyebabkan penurunan kualitas pil. Suling adalah orang yang mengejar alkimia sempurna di kehidupan sebelumnya. Kehidupan ini tidak terkecuali. Jika bukan karena jiwanya yang lemah, dia harus langsung menghilangkan semua kotoran pada saat yang sama dan berusaha untuk mencapai keadaan yang paling sempurna. Banyak mahasiswa perguruan tinggi dan Wu berkumpul di sekitar alun-alun, menyaksikan Suling dan yang lainnya memurnikan pil, dan menyaksikan kabut putih menguap dari tungku alkimia Suling. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang ini benar-benar dapat memurnikan dalam keadaan ini. Kabut putih yang menguap tadi semuanya adalah kotoran. Beberapa orang berseru bahwa penampilan Suling benar-benar luar biasa. Aku tidak percaya. Dengan kemampuannya, dia bisa menghilangkan semua kotoran itu tanpa kehilangan saripati tanaman obat. Seseorang mengerutkan kening dan tidak percaya dengan penampilan Sulinggang. Dia berkata langsung, "Haha, lagi pula, dia hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat 3, jika kita tidak ingin kehilangan saripati obat, kita akan menghilangkan semua kotoran, jadi kita tidak bisa melakukannya dengan caranya." Seseorang mencibir dan berkata dengan nada sarkastis. Tidak diragukan lagi, di mata publik, kinerja Suling saat ini memang patut dipuji, tetapi memurnikan 5 pil tidak hanya dapat memurnikan 1 ramuan, tetapi juga memurnikan 7 ramuan. Seketika, mereka melihat Sangguan Lan dan Luo Qianli. Kinerja mereka juga mengejutkan mereka, terutama kinerja Sangguan Lan. Sangguan Lan berturut-turut melemparkan ramuan ke dalam tungku alkimia dan memurnikannya sesuai dengan urutan ramuan. Meskipun proses ini sedikit lebih lambat, harus dikatakan bahwa metode ini jelas merupakan cara yang paling aman. Karena ini tidak akan menyebabkan esensi ramuan obat tercampur menjadi satu, dan diserap dalam bahan obat murni, maka hilangnya esensi obat harus menjadi yang terkecil. Penampilan Sangguan Lan tadi memang patut dipuji. Sangguan Lan mungkin tidak jauh lebih buruk daripada Sangguan Mi dalam pencapaian di masa mendatang. San Cangkong tersenyum beberapa kali. Dia terutama optimis tentang Sangguan Lan. Bagaimanapun, Sangguan Lan lahir di keluarga Sangguan, yang merupakan keluarga kelas 1 di ibu kota kekaisaran dan memiliki status yang baik. Pada saat yang sama, Sangguan Lan juga memiliki saudara laki-laki Dan Wu, yang juga merupakan jenius teratas di kekaisaran Lanxing. Dalam hal ini, mengalahkan Sangguan Lan akan menguntungkan perguruan tinggi Dan Wu. Tentu saja, ini bukan hanya untuk menang, karena saat ini, kinerja Sangguan Lan benar-benar luar biasa, jauh lebih baik daripada yang lain. Ambil kinerja Dan Wu Chen dalam alkimia saat ini dan bandingkan dengan Sangguan Lan. Dan Wu Chen benar-benar kalah, kakak Sangguan Mi ini benar-benar hebat. Menurutku, dia mungkin benar-benar menjadi murid dekan kali ini, dan dia mungkin juga menjadi murid ketiga Akademi Suci. Ya, Sangguan Mi dan Sangguan Lan, dua bersaudara itu, sangat hebat. Mereka pasti akan terlihat di jalan Dandao di masa depan. Dalam hati mereka, mereka semua tahu kekuatan Sangguan Mi. Terlebih lagi, mereka dapat merasakan bahwa bakat Sangguan Lan jauh lebih dari itu. Bagaimanapun, Sangguan Lan adalah saudara Sangguan Mi, dan baru saja, Sangguan Mi bahkan mengeluarkan obat harta karun untuk menyehatkan tubuh Sangguan Lan. Lihat, penampilan Luo Qianli juga sangat bagus.
Dia memiliki api es biru tua dan dapat memurnikan pil dengan setengah usaha. Meskipun dia juga mencoba memurnikan 5 pil, kecepatannya tidak kalah dari Sang Guanlan. Ya, penampilan Luo Qianli dalam alkimia juga sangat menakjubkan. Dalam ujian alkimia ini, Luo Qianli dan Sang Guanlan sama-sama menggunakan metode pengikatan mantap dan pemukulan mantap untuk memurnikan pil. Peluang keberhasilan mereka sangat besar. Hanya pil yang bebas debu dan ingin memurnikan semua ramuan sekaligus. Itu adalah mimpi yang sia-sia. Dia terlalu tidak sabar. Bahkan jika dia kalah kali ini, dia pantas mendapatkannya. Orang-orang berdebat dengan sengit. Su Ling mendengar komentar dari orang-orang di sekitarnya dengan sangat jelas, tetapi dia terlalu malas untuk menjawab saat ini, karena dia telah membawa obat ketiga yang murni. Langkah selanjutnya adalah memurnikan bahan obat keempat. Pada saat ini, kekuatan jiwa Su Ling terkuras habis dengan panik. Dia berkeringat, wajahnya memutih, dan matanya bahkan penuh darah. Masih terlalu enggan untuk memurnikan 5 pil dengan 3 kekuatan jiwa. Su Ling tersenyum pahit dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Tetapi saat ini, dia tidak bisa menyerah, karena proses pemurnian terus berlanjut. Jika dia memilih untuk menyerah sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Menurutku Sang Guanlan dan Luo Qianli juga merupakan pil kelima yang digunakan untuk memurnikan pil. Mereka seharusnya tidak lebih baik dariku. Su Ling berpikir dalam hatinya. Seketika, dia tanpa sadar menatap Sang Guanlan dan Luo Qianli, tetapi penampilan Sang Guanlan dan Luo Qianli membuatnya terkejut. Karena dia melihat dengan jelas bahwa meskipun wajah Sang Guanlan sedikit pucat saat memurnikan pil kelima, kondisi mentalnya sangat baik. Dengan kata lain, dalam proses pemurnian pil tadi, konsumsi daya jiwa Sang Guanlan lebih sedikit daripada dirinya. Bagaimana ini mungkin? Su Ling terkejut dan merasa tidak percaya dalam hatinya. Sang Guanlan, seperti dirinya, hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat 3. Secara logika, kondisi Sang Guanlan saat ini seharusnya lebih buruk daripada dirinya, namun, Sang Guanlan membutuhkan lebih banyak semangat daripada dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Hei, bantu aku melihat apa yang terjadi padanya. Su Ling menggunakan kekuatan jiwanya dan berkata kepada kucing hitam di lautan Qi, alkimiaku pasti jauh lebih baik daripada Sang Guanlan. Dia tidak mungkin lebih baik daripada aku. Bagus. Mendengar permintaan Su Ling, kucing hitam itu langsung tertarik. Persepsinya luar biasa. Ia segera menyadari perubahan kekuatan jiwa di tubuh Sang Guanlan. Su Ling, orang itu adalah kekuatan jiwa tingkat 4, bukan tingkat 3. Kucing hitam itu berkata, langsung, dia seharusnya menggunakan semacam obat harta karun untuk meningkatkan kekuatan jiwanya secara paksa. Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tercengang. Jika Sang Guanlan menggunakan semacam obat harta karun untuk meningkatkan kekuatan jiwa, dan kemudian memurnikan 5 pil dengan kekuatan jiwa 4, maka kondisi Sang Guanlan saat ini seharusnya jauh lebih baik daripada Su Ling. Jika kekuatan jiwaku mencapai 4 tingkat, mudah bagiku untuk memurnikan pil 5 tingkat. Su Ling berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Su Ling, tidak mudah bagimu untuk mengalahkan orang itu dalam penilaian ini. Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam, dia sekarang adalah kekuatan jiwa tingkat 4, dan kamu dan dia masih memurnikan pil yang sama. Jika kamu ingin mengalahkannya, kamu harus memurnikan pil tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, begitu. Su Ling mengangguk sambil berpikir. Dia tahu benar apa yang dikatakan kucing hitam itu. Saat ini, sangat sulit bagi Su Ling untuk mengalahkan Sang Guanlan. Sang Guanlan minum obat untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, mencapai 4 tingkat kekuatan jiwa, 1 tingkat lebih tinggi dari Su Ling. Dengan ini, Su Ling tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan jika kekuatan jiwanya 1 tingkat lebih tinggi dariku, aku yakin aku tidak akan kalah darinya. Ya, aku pasti lebih tinggi darinya jika aku hanya membandingkan alkimia. Aku tidak akan kalah darinya dalam penilaian ini. Saat itu, Su Ling menyeka beberapa warna tegas di bagian bawah matanya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang alkemis tingkat atas dan salah satu alkemis top. Jika, dengan alkimia yang kuat, dia tidak bisa mengalahkan Sang Guanlan, itu akan terlalu konyol. Kucing hitam itu tahu bahwa Su Linggang hanya mengatakan itu untuk menghibur dirinya sendiri, tetapi fakta di depannya memang tidak optimis. Sang Guanlan adalah 1 tingkat lebih tinggi dari Su Ling dalam hal tingkat jiwa, dan sekarang mereka memurnikan kelima pil itu.
Su Ling telah kalah dari Sangguan Lan dalam hal kondisi bawaan. Su Ling, ayolah. Meskipun dia tahu bahwa Su Ling mungkin akan kalah, melihat mata Su Ling yang tegas, kucing hitam itu tidak tega untuk memukul Su Ling dan berkata dengan nada menyemangati. Ho, Su Ling menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Sangguan Lan menggunakan obat mujarab untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Dalam proses pemurnian berikutnya, aku harus mencapai yang ekstrim dan berusaha untuk menjadi sempurna. Aku ingin mengalahkannya sepenuhnya dalam seni alkimia dan membuatnya menyadari seberapa jauh jarak antara aku dan dia. Sebenarnya, pada awalnya, Su Ling sama sekali tidak menjadikan Guan Lan sebagai lawannya. Bagaimanapun, Su Ling telah menjadi seorang pria selama 2 generasi. Dalam kehidupan sebelumnya, alkimia miliknya adalah segelintir orang teratas. Sekarang bereinkarnasi dan terlahir kembali, ingatannya masih ada, dan alkimia miliknya secara alami ada di sana. Bahkan jika Sangguan Lan kuat, dia rentan di depan Su Ling. Namun sekarang, Sangguan Lan menggunakan obat mujarab untuk meningkatkan kekuatan jiwanya ke 4 tingkat, melampaui Su Ling. Hal ini membuat Su Ling merasa tertekan. Hati-hati, hati-hati. Mata Su Ling sangat tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian dia akan terserap dalam kendali kekuatan jiwa, dan tidak berani mengalihkan perhatiannya lagi. Dia lebih takut ceroboh dan dengan serius menghilangkan kotoran dalam saripati ramuan obat. Seiring berjalannya waktu, 2 jam telah berlalu. Namun, saat ini, pil yang disempurnakan oleh Su Ling dan yang lainnya belum mencapai tingkat pil kental. Sudah 2 jam, dan aku tidak tahu apakah pilnya sudah terbentuk. Seseorang begitu aneh, seharusnya hampir. Baru saja, aku melihat Sangguan Lan meludahkan kata-kata di mulutnya, seolah-olah dia telah memasuki proses pil kental. Tidak buruk, aku memperhatikan Luo Qianli sebelumnya. Sepertinya dia akan mulai memadatkan pil. Yah, 3 orang lainnya juga berada dalam tingkat pil kental. Pil akan segera dirilis. Ketika mereka berbicara tentang caranya, mereka harus mengatakan bahwa kecepatan memurnikan pil dalam 2 jam tidaklah cepat, tetapi mengingat bahwa mereka mencoba memurnikan pil bermutu tinggi dengan kekuatan jiwa bermutu rendah, mereka langsung merasa lega. Lihatlah Dan Wuchen, melihat penampilannya yang panik, diperkirakan dia pasti telah gagal. Aku sudah tahu dia akan gagal sejak lama. Lagi pula, dengan kekuatan jiwanya, dia tidak mencapai titik melebur semua ramuan sekaligus. Melihat Su Ling masih asyik memurnikan pil dan tidak punya sedikit pun ide untuk memadatkan pil, semua orang berkata dengan nada mengejek. Ning Dan, pada saat ini, Sangguan Lan tiba-tiba berkata, suaranya sangat keras, tujuannya adalah untuk menarik perhatian semua orang yang hadir. Dia ingin memberitahu semua orang yang hadir melalui tindakan nyata bahwa dia adalah orang pertama yang berhasil memurnikan pil. Benar saja, ketika Sangguan Lan mengucapkan kata Ning Dan, mata orang-orang di sekitarnya tertuju pada Sangguan Lan. Bang, di bawah perhatian publik, Sangguan Lan mengalirkan ki misterius di tubuhnya dan langsung menepuk tungku alkimia. Selanjutnya, saya melihat pil putih, terbang keluar dari tungku. Sangguan Lan bergerak langsung dan menangkap pil putih itu di udara. Segera, Sangguan Lan mengambil pil itu dan berjalan menuju San Cangkong. Sangguan Lan, bakatnya benar-benar terlalu jahat. Dia benar-benar dapat memurnikan 5 pil dengan 3 tingkat kekuatan jiwa. Selain itu, kecepatannya terlalu cepat. Ya, saya khawatir di Aken perguruan tinggi dan kita membutuhkan waktu 2 jam untuk memurnikan 5 pil sendiri. Tetapi dia juga menghabiskan waktu 2 jam untuk memurnikan dengan sukses. Melihat Sangguan Lan benar-benar berjalan menuju San Cangkong dengan pil di tangannya, semua orang terkejut. Ketika dia melihat Sangguan Lan, ada sedikit rasa iri. Sangguan Lan menikmati kecemburuan orang-orang di sekitarnya. Dia ingin memberitahu semua orang yang hadir bahwa Sangguan Lan tidak lebih buruk dari Dan Wuchen. Pil Sangguan Lan berhasil dimurnikan. Saya hanya tidak tahu kualitas pil yang dimurnikannya. Sebuah pertanyaan kunci diajukan. Pada tingkat kekuatan jiwa 3 tingkatnya, dia dapat memurnikan pil tingkat 5. Diperkirakan itu adalah batasnya. Saya pikir dia paling banyak dapat memurnikan pil tingkat menengah. Seseorang menebak. Pada saat ini, Sangguan Lan telah datang ke San Cangkong. Dia dengan hormat berkata langsung, Wakil Presiden San Cangkong, ini adalah pil Suanyun yang disempurnakan oleh generasi muda. Ini adalah pil 5 produk.
Silakan periksa. San Cangkong sangat menghargai Sangguan Lan. Sangguan Lan memang bakat plastik. Bahkan jika dibandingkan dengan Sangguan Mi, belum tentu Sangguan Lan akan kalah. Baiklah, coba saya lihat. San Cangkong mengambil pil dari tangan Guan Lan. Pil itu berwarna putih, seperti permata putih. Bening dan penuh dengan aroma yang kuat. Sekilas, San Cangkong kagum dengan pil itu. Tangannya gemetar dan berkata, pil ini bermutu tinggi. Ya, San Cangkong terkejut dalam hatinya saat itu. Anda tahu, Sangguan Lan hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat 3. Dia benar-benar menyempurnakan pil tingkat 5, dan kualitas pil tingkat 5 mencapai tingkat atas. Itu tidak terbayangkan. Setelah mendengar pengumuman Wakil Presiden San Cangkong, semua orang di sekitar terkejut. Menatap Guan Lan, mereka lebih iri dan terkejut. Sungguh jenius ramuan yang menentang surga, yang dapat memurnikan 5 ramuan dengan mengandalkan kekuatan 3 jiwa. Ini luar biasa. Jika Anda tidak menyaksikan proses alkimia Sangguan Lan, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa pil itu benar-benar dibuat oleh Sangguan Lan. Pada saat ini, bahkan Presiden Muling terkejut. Karena kinerja Sangguan Lan dalam alkimia benar-benar menakjubkan. Putra ini menentang langit. Dekan Muling terkejut. Sangguan Lan tersenyum tipis. Ia mengira pil yang diraciknya hanyalah pil inferior yang paling umum, yang paling tinggi dapat mencapai kelas menengah. Namun, siapa yang pernah mengira bahwa peruntungannya begitu baik sehingga seekor kucing buta bertemu dengan seekor tikus mati dan langsung mengolah pil superior. Pil kelas 5, dan kualitasnya telah mencapai kelas atas, yang jelas merupakan satu-satunya cara yang tersedia bagi alkemis kelas 6. Hehe, tampaknya situasi keseluruhan telah diputuskan. Sangguan Lan tersenyum beberapa kali dan juga bersemangat dalam hatinya. Setelah penilaian ini, ia akhirnya dapat mengalahkan Dan Wuchen. Sangguan Lan ini sangat memberontak. Pil kelas 5 masih kelas atas. Luar biasa, ya. Tampaknya tempat pertama dalam penilaian putaran ini pasti Sangguan Lan. Omong kosong, apakah ada di antara mereka yang dapat mengolah pil kelas atas atau kualitas yang lebih tinggi? Mustahil untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Selain 5 pil yang disempurnakan oleh Luo Qianli dan Dan Wuchen, 3 lainnya semuanya adalah 4 pil yang disempurnakan. Sedangkan untuk kualitas yang lebih tinggi, itu bahkan lebih sulit. Bagaimanapun, memurnikan pil terbaik selalu tersedia tetapi tidak diperlukan. Saat ini, semua orang telah memutuskan bahwa pemenang penilaian putaran kedua pastilah Sangguan Lan. Dia bahkan mengatakan bahwa murid penutup yang dipilih oleh Presiden Muling pastilah Sangguan Lan. Karena kinerja Sangguan Lan dalam penilaian putaran ini benar-benar menakjubkan. Tidak ada bandingannya. Tepat ketika mereka terkejut, Luo Qianli berteriak, "Ning Dan!" Jejak telapak tangan Luo Qianli jatuh di tungku alkimia. Sebuah pil putih terbang keluar dari tungku alkimia, dan aroma pil yang kuat tercium di lubang hidungnya. Luo Qianli meraih pil itu dan berjalan menuju San Cangkong. Dia menyerahkan pil itu kepada San Cangkong dan berkata, "Silakan periksa oleh Wakil Presiden San Cangkong." Melihat Luo Qianli juga memurnikan 5 pil, orang-orang semakin terkejut dan berseru, apakah generasi ini akan melawan langit? Tanpa diduga, mereka dapat memurnikan pil bermutu tinggi dengan kekuatan jiwa bermutu rendah. Sungguh luar biasa. Jika mereka semua dapat dimasukkan ke dalam perguruan tinggi Danwu, perguruan tinggi Danwu pasti akan direvitalisasi. Saat ini, orang-orang memandang Luo Qianli dengan iri. Setelah menerima pil yang diserahkan oleh Luo Qianli, San Cangkong memeriksanya dengan saksama. Meskipun dia merasa tidak percaya, dia tetap dengan jujur mengumumkan, itu juga pil bermutu tinggi. Begitu komentar ini keluar, seluruh hadirin terkejut. Semua orang tidak bisa menahan napas. Mereka menatap Sangguan Lan dan Luo Qianli seperti melihat iblis. Apakah generasi ini benar-benar pemberontak? 3 orang lainnya mendengar bahwa Sangguan Lan dan Luo Qianli telah menyempurnakan 5 pil, dan kualitasnya mencapai tingkat atas. Mereka semua menyerah untuk memeriksa kualitas pil, yang sama saja dengan menyerah pada penilaian berikutnya secara langsung. Mereka terlalu memberontak. Bahkan jika kita terus bersaing, tidak ada harapan untuk menang. Salah satu dari mereka berkata langsung. Baik Sangguan Lan maupun Luo Qianli, kinerja mereka benar-benar terlalu abnormal untuk dibandingkan. Memurnikan pil, tingkat tinggi dengan kekuatan jiwa tingkat rendah, dan kualitasnya masih tingkat atas. Orang-orang merasa luar biasa dengan cara seperti itu terhadap langit.
Pada saat ini, semua orang memandang Sangguan Lan dan Luo Qianli dengan rasa iri. Selama penilaian ini, mereka menyaksikan kelahiran jenius alkimia yang tak tertandingi. Terutama Sangguan Lan, kinerja sangat luar biasa. Meskipun Luo Qianli juga sangat bagus, Luo Qianli menggunakan api es biru tua dalam memurnikan pil. Pada saat yang sama, kecepatan alkimianya tidak secepat Sangguan Lan. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, Luo Qianli kalah dari Sangguan Lan dalam penilaian ini. Sepertinya murid penutup dekan kita pasti salah satu dari mereka. Ya, orang lain sama sekali tidak bisa bersaing dengan mereka. Orang-orang di sekitar membicarakan Tao. Sekarang masih ada satu pil tanpa debu. Aku tidak tahu bagaimana pilnya dimurnikan. Kenapa kamu tidak bertanya? Dia membuat kesalahan fatal. Pil itu pasti gagal dimurnikan. Kamu lihat, dia malu untuk memadatkan pil itu sekarang. Pada saat ini, orang-orang tanpa sadar menatap Suling. Dalam pandangan mereka, Suling tidak berani memadatkan dan hanya karena Suling takut gagal. Namun, pada saat ini, Suling berkata dengan keras, Ningdan,